Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Fauzan Mutakin dari Klasindo Plafon, rajanya plafon PVC. Di kesempatan kali ini kita masuk ke program biasanya kita, yaitu program Ngimpi, ngobrolin rumah impian. Rolling action. Hari ini kita kebetulan bertemu dengan seseorang yang kita mau buat jadwal beliau mah luar biasa, penuh perjuangan. Ya, jadi kalau boleh dibilang untuk bertemu dengan beliau ini artinya kita harus sudah mempersiapkan waktu. Dan siapa sih? Ini jauh-jauh dari luar. Ya saya sih nyebutnya Johnny Depp. Ya, jadi kalau saya lihat film Barat itu ya saya lihatnya ini Johnny Depp. Ya, kita hari ini ketemu dengan Kang Willy. Bapak siapa ya? Iya. Fauzan saya. Hatur nuhun Pak Fauzan. Iya. Iya, senang. Iya. Kita senang sekali hari ini bisa dapat kesempatan untuk main ke rumah Kang Willy, ke studio beliau ya, tepatnya ke studio beliau. Dan hari ini kita akan banyak bicara nih Kang. Siap. Mengenai bagaimana mimpinya Kang Willy tentang rumah impian. Tentang rumah impian, jadi Bapak tuh berarti nanya ke saya. Impian Kang Willy tentang rumah impian. Betul. 2x1 Pak. 2x1. Ya, itu aja sih. Keren. Jadi tidak ada tidak ada impian yang sangat menggebu-gebu lah pokoknya Pak. Tapi mungkin karena kita hidup masih di dunia, jadi rumah impian saya yang penting di rumah itu ada ibu dan bapak. Kalau bapak udah nggak ada, jadi ibu harus sama ibu. Oke, baik. Itu doang sih, itu impian saya. Mantap. Kang, ini kan semua orang nih kalau di Indonesia taunya Kang Willy itu namanya Kang Willy. Iya. Di preman pensiun. Saya mau nanya nih Kang. Oke. Nama aslinya siapa sih Kang? Jadi nama asli saya sebenarnya nggak jauh yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, karena saya nggak pernah bawa nama Willy ke sosial media sebenarnya. Karena pertama saya di dunia entertain itu di movie ya, di layar lebar, di Baik Boys Film. Itu sebagai Yoyo, dan nama asli saya Dian Karyana. Dian Sule. Baik. Kang, itu kan film preman pensiun. Ya. Film itu kan bukan acting kita pura-pura jadi preman, tapi sebelumnya udah pernah jadi preman nggak? Oh, saya mau Kang jadi lebih dari preman apa ya kira-kira ya? Itu merasakan Public Enemy. Wih. Dulu ya Kang? Dulu. Saya kayak Dulu. Iya. Jadi tentang preman pensiun Kang, saya buka sedikit nih. Jadi 2015 kalau nggak salah. Iya. 2015 awal syuting preman pensiun. Itu tepat di depan warteg ibu saya syutingnya itu. Jadi Pasar Palasari Kang. Oh. Jadi pusat toko buku terbesar se Asia Tenggara. Kalau sekarang kan banyak online. Betul. Jadi terkecil se Asia Tenggara sekarang. Karena banyak online. Iya. Bener nggak? Jadi di Pasar Palasari, tepatnya di Bawah Batu lah. Bawah Batu, Pasar Palasari, Lodaya. Itu syutingnya tuh tepat di depan warteg ibu. Itu pun tempatnya tidak disengaja karena almarhum bapak nyatuin si gawang futsal anak-anak kan dua tuh, ya disatuin. Bahasa Indonesia namanya menjemur. Oke. Menjemur ini karpet. Iya, kan jadi juga saung. Iya. Jadi kayak saung. Nah, ada yang syuting dipakai. Nah, awal-awal itu memang risih. Pertama risih karena saya sebagai pribumi kan tidak tahu menanggung Kang ya. Syuting apa, terus pokoknya banyak kamera, banyak alat gitu. Karena kami dilarang untuk berisik, ya mendingan Akang yang pergi kata saya. Jadi yang syuting semua itu, jadi 2015 itu ada yang syuting daripada saya yang disangka berisik, kan ini rumah saya. Betul. Kan kok saya nggak boleh berisik. Nggak boleh, pokoknya diem lagi syuting. Paduli, cang teh, paduli dia syuting. Yang penting main di alungan kurung manu, kurung ayam, jagong segala rupa. Nah, pintar-pintarnya seorang juragan, Bapak Aris Nugraha. Pak Aris Nugraha. Nah, preman pensiun kedua dan ketiga
bapak saya sebagai ketua keamanan setempat, kalau dibilang itu kubu ya, jadi ketua keamanan setempat diajak syuting. Oke. Diajak syuting. Pemerannya itu jadi penjaga toilet. Penjaga toilet nih, almarhum bapak saya. Almarhum bapak. Iya, di preman pensiun. Ke-1, ke-2, ke-3. Ketika bapak syuting, jadi terbalik, Kang. Saya yang diusir sama bapak. Gitu tak? Karena buat ribut. Karena meresahkan yang syuting. Meresahkan yang syuting. Itu pintarnya seorang sutradara. Jadi seorang sutradara itu yang saya nilai membaca suatu karakter dalam film tidak cukup 1 tahun 2 tahun. Oke. Nah, jadi ketika preman pensiun tayang movie di layar lebar, disitulah ada fase di mana saya terjerumus ke keduniawian. Ada kriminal, ada narkotik, ada banyak pokoknya berlapis. Iya. Jauh dari pokoknya bertolak belakang. Preman pensiun movie. Jadi kan 1 2 3 movie. Nah, saya dibui. Saya dibui. Di Kebon Sempat Waru. dibui ya, Pak? Ya, jadi tuntutan itu 2 tahun karena saya mengikuti program CB dan CMB, yaitu bebas bersyarat. Iya. Jadi menjalani hanya 1,2 tahun. 1,2 tahun. Nah, ada yang ditanya lagi atau langsung saya nerelang aja ngomong? Saya mau nanya nih, Kak. Oke. Jadi titik balik ya, itu tadi kan titik terendahnya ya. Ya, betul. Titik baliknya bisa melejit seperti saat ini di waktu itu gimana tuh, Kak? Sebenarnya saya itu anggaplah ini hari H saya keluar dari penjara. Karena SK sudah turun ya. Oke. Misalkan kan itu pasti ada pengumuman, ada petugas, ada SK turun, saya bebas. Otomatis tidak langsung ke rumah. Harus ke Bapas. Bapas itu yang ada di Jalan Binong ya. Jadi harus wajib lapor kan. Iya, betul. Karena bukan kalau sebut tanda kutip kalau sebut residivis bilang itu pelek teh. Jadi jeung ban-bana gitu. Jeung pelek-pelekna jadi tanpa harus tanda tangan itu iya karena saya program jadi harus tanda tangan. Wajib lapor. Wajib lapor selama 1 bulan 2 kali kalau nggak salah. Nah, dari mulai awal saya pulang saya ragu. Kenapa saya ragu? Kan orang lain pengennya pulang. Saya anggap Bui ini tingkat tertinggi tingkat tertinggi pelajaran. Bukan universitas kalau menurut saya tapi ya. Kan itu beda-beda bagi Anda yang percaya Covid lah. Misalkan Anda percaya Covid, saya enggak, tapi saya tidak mempengaruhi Anda untuk tidak mempercayai Covid. Benar enggak? Nah, kayak gitulah. Jadi sebelum pulang ke rumah, jadi patokan saya itu pulang riskan, Kang. Saya mau pulang ngapain? Masyarakat bisa nerima saya nggak? Oke, baik. Jadi punya intuisi ke situ. Iya. Ini masyarakat masih bisa nerima saya nggak? Oke. Karena kan kalau di kilas balik lagi, di flashback lagi, saya begitu meresahkan di Public enemy lah ya tadi ya. Troublemaker. Aslinya membuat kerusuhan, mengatasnamakan orang tua saya. Karena kan orang tua saya keamanan di situ. Keamanan. Oke. Betul. Keamanan di situ. Jadi saya merasa bebas. Oke. Apapun saya bebas. Free man. Jadi free fandom. Jadi mau pulang dari Bapas itu di Binong. Mau pulang saya jalan kaki, Kang. Saya jalan kaki. Oke. Naik angkot sampai TSM, sampai BSM. Karena angkot 01 kalau nggak salah di Binong. Nah di situ saya pengen jalan kaki aja. Pengen jalan kaki. Nah ada yang syuting. Iya. Ada yang syuting itu. Nanya ke saya. Di lokasi deket? Iya di lokasi yang biasanya? Iya, entah itu lokasi syuting atau bukan, pokoknya di situ ada yang syuting aja. Di daerah Gatot Subroto. Saya jalan dipanggil. Kamu bisa acting nggak? Boro-boro cek orang tanya, balik ke Bui. Iya. Jadi bahasa Indonesia mah, orang balik, aku pulang dari penjara, mau ke rumah, udah bisa nanaon lah, nggak ada pikiran untuk ke syuting. Baik. Ya udah tuh, kalau nggak bisa acting, ikut syuting aja. Kan saya bingung, makin bingung. Kan orang ngomong tuh bisa bener deh. Iya. Orang tuh bisa acting gitu. Boro-boro actingnya lu aya mah yang panggil indung aja jeung bapak gitu tah. Jangan almarhum. Nyobaan lah karena diiming-imingi berapa waktu itu? 300.000. 300.000. Lumayan. Oke ya sebenarnya karena buat anak ya. Lumayan lah. Ternyata itu yang ngantri itu kayak BPJS kan. Kayak pembagian minyak yang sekarang katanya langka ya. Iya. Ngantri.
ternyata ini bukan BLT, bukan BPJS, ternyata casting di gedung apa yang di Laswi itu yang kotak-kotak banyak tuh namanya itu apalah di situ tuh castingnya gedung kreatif hub ya. Nah di situ orang lain itu casting tuh ngantri kan, saya langsung diajak ke atas. Oh ya? Iya, saya langsung diajak ke atas, langsung saya dikasih skrip. Dikasih skrip karena memang kalau nggak salah dulu memang cari karakternya yang berkumis. Ini kumis bui, bukan ke airnya tuh dikurut-kurut. Dari serius. Yang tadinya saya mau ketemu mama, ketemu bapak, hari H, saya syuting jadi sebulan Kang ketemunya. Tapi saya tanpa ada HP, tanpa. Oke, jadi nggak sempat menghubungi. Nggak sempat pulang. Jadi pulang ke rumah tuh sebulan setelah syuting. Jadi begitu syuting, karena dari syuting aja itu udah kelihatan. Nggak biasanya kan dulu yang saya tahu syuting itu kamarnya kecil. Ya wajar lah. Iya. Ini mah lightingnya juga segede kurung ayam. Waduh, iklan on yuk, nampilkan nutup jalan. Iya. Asia Afrika ditutup, itu bukan kutip lah, eta lain nutup jalan utama itu kan. Betul nggak Kang? Betul. Wah, eta geus pasti gede lah istilahnya. Betul. Aneh ya. Ini buat nanti ini teh buat movie teh buat bioskop. Jadi nanti wajah kamu di kamera tuh sepadan sama Avanza 1. Wih. Serius. Gelo cengtenya. Bener. Baru keluar? Udah opening nih, udah launching. Betul. Saya dikasih tiket itu 60. 60 tiket free untuk ke keluarga. Ayo cina ajak keluarga semua. Nah, saya di situ beranggapan keluarga saya masih mampu beli tiket. Karena cuma 25.000 lah kalau nggak salah. Baik. Jadi nggak saya kasih. Dan naon dosa ge. Karena saya punya misi yang lebih penting. Yang 20 saya kasih ke Polsek Lengkong yang nangkap saya. 20 saya kasih ke kejaksaan. Yang 20 lagi saya kasih ke Karutan. Ketika mereka ngabring nanya, udah launching ini film penjahat Pak katanya. Itu alhamdulillah. Iya. Wajib lapor saya dihapus. Langsung ya. Dan sampai sekarang saya menjadi duta bui, Kang. Iya. Jadi semasa Covid sama yang sekarang ini yang baru, oh my god apa? Omikron. Ya, ibunya. Omikron ini saya menjadi bagian dari Yayasan Anugerah Insan Residivis. Yang dimana program-programnya itu sebagai pembinaan terhadap warga binaan, pemasyarakatan. Jadi ada bikin pin. Jadi seluruh Indonesia kan keluarganya itu nggak boleh besuk ya. Bagian saya itu sekarang. Seluruh Indonesia, seluruh lapas Indonesia bagian saya. Dan saya bangga, saya menyandang gelar seorang residivis. Sangat bangga karena apa? Kalau saya nggak dibui, saya nggak mungkin jika kamera ada. Gitu maaf kasar dari naonnya dari baturan. Yang namanya teman itu harus bisa menerima kekurangannya Kang. Jangan hanya kelebihannya aja. Jadi dari wajib lapor beres, lanjutlah ke preman pensiun. Karena di layar lebar pun itu bagian masih sama pemiliknya. Kalau di layar lebar itu kerjasamanya sama Bapak Chan Parowes, Star Vision. Baik. Jadi dari situ ya awalnya ya? Ya awalnya terus lanjut ke... Ya, jadi pulang-pulang udah jadi artis gitu? Iya, pulang-pulang jadi artis. Katanya sih. 1 tahun setengah pondok pesantren. Iya, 1 tahun setengah. Jadi bukan saya mengajak kalian ya, kamu enak anak-anak muda sekarang. Pesan moralnya nih, pesan moral. Bukan ngajak kalian ke bui jadi artis, bukan. Iya, betul. Contohnya saya lah. Contohnya saya aja yang abis pulang dari bui bisa di entertain, masa kalian nggak bisa? Mungkin boleh dibilang begini ya, masa lalu kita boleh kelam, tapi masa depan kita jangan. Kita yang tentukan. Jadi otak kita boleh receh Kang. Tapi tetap attitude harus dolar. Mantap. Saya ingat gini Kang, ada kata yang mengatakan bahwa kita tidak bisa merubah arah angin. Tapi kita bisa merubah arah layar. Betul. Jadi itu ngaluhan Gusti Allah bahasa Sundana. Iya. Oh isuk hujan, wah kalam tah eta ngaluhan Gusti Allah. Iya. Kata pepatah, Mang Enti Sutisna mengatakan, karena dia seorang pendaki, jangan tunggu aku di puncak, tapi temani aku saat mendaki. Itu dia. Kayak plafon PVC. Begitulah kurang lebih Kang ya. Iya. Baik. Kang, ini untuk berikutnya kita kan ada beberapa hal nih. Tadi kita udah mendengar ya. Ada pesan moral udah dijelaskan, masa lalu, karena banyak orang juga kadang kala begini. Yang paling susah adalah bangkit di saat terpuruk. Stigma ya? Betul.
kita banyak sekali ya, mana kita perasaan, modal, terus orang di sekitar kita, putar arah itu kan sangat mudah. Betul, ya. betul. Balik lagi ke sana itu sangat mudah. Jadi saya kalau lihat sekarang Kang Willy aktivitasnya selain di YouTube apa aja nih? Saya parkiran, tukang parkir. Jadi ada 3 peran penting pekerjaan di hidup saya, Kang, yang tidak mungkin saya lepaskan. Oke. Satu, arti kicimpring ya, tahu kan? Kicimpring. Ada kicimpring Kang Mus. Itu awal mulanya itu dari keluarga saya. Karena ibu saya turun temurun punya adonan kicimpring. Itu yang nggak mungkin saya lepas. Kedua, saya ini calo parfum. Calo parfum. Karena rumah saya dekat In Parfum. Betul nggak? Jadi kalau yang nggak mau ngantri, ini hubungin ini. Oke, parfum ya. Hubungin ini Just Tip. Just Friend. Yang ketiga, tukang parkir. Karena komoditas utama di warga saya, Pasar Palasari itu memang jadi tukang parkir. Karena kalau syuting itu kan hanya ratusan. Betul. Kalau saya satu hari syuting, satu hari parkir bisa 3 juta, Kang. Iya. Pantas sombong tuh. Boleh. Kalau syuting itu kan bisa dihitung lah, satu take 500, satu take 700, 800, satu hari parkir 4 juta, 3 juta. Gitu lah. Gitu ya. Kemudian ini Kang, kalau misalkan nih tadi ada kita dari teman-teman ngobrol, seandainya itu kan ada gambaran studio ya Kang ya. Jadi kita kalau nanti misalkan ada rencana, kan kita boleh dong ngimpinya studio deh dulu. Boleh. Kayak studio. Sangat boleh. Nah dari gambar di depan di itu, kalau nanti studionya misalkan di kesempatan berikutnya ada kemungkinan untuk dibuat bagus, itu pilih yang nomor berapa tuh kan? Saya cenderung ke nomor hiji. 2 deh. 2 deh. Iya. Tanda-tanda itu nggak istiqomah berarti ya? Iya, 2. Manusia. Iya. Nomor 2. Yang satu kan cuma punya. Kesannya kenapa jadi pilih nomor 2? Karena nomor 2 itu ada satu yang menarik. Itu layar di putih itu apa tuh namanya tuh? Alif lam lam ha. Iya. Allah ya. Oke. Jadi kalau yang memang bagus sih yang 1 sama yang 3. Cuman saya kalau tentang huruf hijaiyah walaupun samar-samar itu hanya papan, tapi kelihatannya tuh hijaiyah kan. Oke, baik. Jadi saya punya sedikit ini Bang. Iya. Ketika saya hidup dulu ngejar-ngejar dunia kan, ngejar-ngejar duit, itu ujung-ujungnya di bui. Oke. Jadi ujung-ujungnya dunia itu terkait besi. Oke. Jadi kalau kebablasan ya. Betul. Bukan kebablasan, itu sangat banyak. Itu hak paten kehidupan di dunia. Kalau salilana, jadi kalau selamanya kita ngejar hanya tentang keduniawian, ya ujung-ujungnya teralis besi kalau di dunia. Gitu. Jadi saya punya prinsip sekarang, saya hidup untuk apa? Saya hidup untuk mati, itu aja. Oh ini keren. Iya. Jadi gini Kang Willy, ada satu yang bagus nih, bahwa mengatakan orang yang paling cerdas, manusia paling cerdas adalah manusia yang ingat akan kematian. Dan begitu dia ingat pasti mempersiapkan ya. Jadi tidak jauh-jauh Pak Fauzan, karena Pak Fauzan aja pasti belum kepikiran apa Pak Fauzan pulang dari sini masih hidup atau enggak. Benar. Kan kita nggak tahu. Yang penting, ini yang bagus dari Teguh Umar, saya punya. Karena rumah saya itu dekat sama toko buku, jadi wajar lah kalau saya dulu lagi reading kan baca-baca sedikit. Teguh Umar juga bilang kayak begini ya. Kalau saya besok mati, pasti saya fisabilillah, karena sedang berjuang. Tapi kalau saya masih hidup, saya cuma mau minum kopi. Udah itu aja, simpel. Itu kata Teguh Umar loh. Iya, baik. Pahlawan. Iya. Jadi simpel lah. Di only now is real. Jadi pasti-pasti sekarang mah yang pasti-pasti aja seperti kelas Indo plafon. Itu sudah pasti yang jelas. Aduh. Iya, terima kasih. Kang ini Kang, saya mau tanya. Ini preman pensiun. Premannya itu udah memang beneran pensiun ya? Real ya pensiun ya? Saya aja diajak syuting karena saya memang tidak ada basic di entertain kan. Jadi sebenarnya preman pensiun 4 nih.
sama Bapak kameramen, Bapak Astrada, ini namanya Astrada. Itu semua tag saya itu dicolong. Jadi gini, misalkan, Will kamu udah hafal belum? Belum. Ya udah ngapalin dulu. Ngapalin. Saya ngapalin, otomatis disimpan dulu kan. Oke, betul. Nah, ketika saya latihan, itu yang diambil. Oke. Jadi ketika saya bilang, Pak saya udah hafal, udah gua ambil dari tadi sini. Nah Oke. gitu Pak, kebanyakannya todongan. Iya, paham. Jadi hampir 75% scene yang ada di Preman Pensiun itu saya mengalami aslinya. Oke. Saya pakai backjul, hanya dipindahin aja. Kalau di Preman Pensiun di terminal, kalau aslinya itu di pasar. Nah gitu. Jadi dipindahin tempat. Jadi lokasinya saja ya. Jadi kalau udah ada skrip, kenapa jarang saya baca? Saya membaca itu lebih ke keadaannya seperti apa. Temanya seperti apa. Kalau udah tahu keadaan seperti apa, insya Allah nanti skripnya ikut. Karena pernah merasa jadi saya dikejar-kejar developer juga sering dulu. Iya. Makanya kan ada kejar-kejaran. Betul. Ada takut ke kantor polisi karena pernah ditangkap di tempat dangdutan itu sangat pinjam uang. Itu memang asli. Cuman bukan 30 juta. 90. Anggota dewan masih sekarang. Serius. Iya. Tapi memang apa ya? Orang baik itu pasti satu-satunya sama orang baik lagi. Oke. Saya yang malu sendiri. Oke. Jadi ketika mereka merasa dizolimi dan dizolimi terus, mereka hanya menebar senyuman ke saya. Jadi itu yang merasa malu. Jadi bukan saya berhenti disuruh orang, saya udah malu lah Kang. Memang mau berubah lah ya. Iya betul. Meskipun tidak 100% gitunya harus enggak ya. Yang berubah itu cuma Spider-Man, Power Ranger. Satria Baja Hitam. Superman juga berubah. Oh iya. Ganti Tapi kostum. kalah Superman sama Batman. Ya? Iya. Kang, itu sama di syuting itu teman-teman di Preman Pensiun tuh rata-rata semua latar belakangnya sama nggak? Iya, kayak rata-rata dicari yang sama ya. Maksudnya kan ini ceritanya tentang preman. Iya. Sebelumnya tuh ex preman juga. Yang tadi saya bilang pertama, seorang sutradara. Ya. Jadi bisa membaca gimana ya? Jadi punya namanya bahasa Indonesia nya mesti lokalnya wasilah kan. Nah, kayak punya apa ya namanya? Insting. Jadi kalau dengerin karakter orang itu cukup dengan telinga. Oke. Jadi kayak kalau udah dengar suaranya itu langsung chipnya masuk ke sini. Oh, jelamanya kayak rupana. Dan itu real. Serius real. Mata ya makanya gelarnya juga sudah sutradara. Iya, betul. Kata pepatah saya. Kata pepatah saya. Bukan. Pepatah lagu. Oke. Kalau memang dunia ini panggung sandiwara, kenapa atuh aktingnya pada jelek? Benar nggak kan? Coba. Betul. Keren. Ya? Kayak gitulah seperti. Iya. Jadi ya yang real aja lah. Jadi kalau misalkan kayak konten-konten musik saya nggak pernah bener kan karena memang saya bukan pemusik, bukan musisi. Saya hanya melanjutkan karya pemusik. Kan sering saya sebutkan ini lagunya ini, asal bandnya ini. Kalau misalkan sumbang ataupun nggak enak, jangan didengerin, simpel. Kalau enaken dan terhibur, alhamdulillah berarti gitu. Saya bermanfaat gitu Kang. Ini ngomong-ngomong sekarang masih sering komunikasi atau ketemuan sama masih ada teman-teman? Ada. Oh, sering. Sering ya? Sangat sering. Karena kumanya ketemu sama keluarga baru lah istilahnya, punya keluarga baru, apalagi saya senang di motor. Insya Allah, jadi setiap kilometernya tuh ada cerita Kang. Ada cerita, iya. Setiap perjalanan punya banyak cerita. Ada yang nggak habis bensin kan. Ada yang pinjam dulu, pinjam lah sekedar meskipun udah dibayar. Ini kisah klasik ya. Pinjam lah 200 eta nginjem eta teh ulah dianggap sepi anjing kada esa. Kudu dibayar sih eta teh. Aya paribasanya betul kan sama teman-teman. Talang dulu lah. Nah itu talang. Jadi mun aya kayak mun misalkan talangan talangna bocor. Musim hujan. Jadi pakai plafon. PVC udah masuk Pak Eko. Kang itu nih agak ini ya. Bagaimana perasaannya pada waktu tahu Kang Pipit meninggal setahun yang lalu? Pukulan terberat Kang. Karena apa? Gimana sih Kang Pipit buat? Setahu saya, Kang Willy. Kang Pipit itu bukan
Jadi ayah saya di produksi. Oke. Karena beliau itu ya asli jalan. Asli bui. Jadi orang yang masuk bui, yang pernah masuk bui, udah nggak punya rasa iri, dengki, sama baper lah istilahnya baper. Jadi baper itu jadi udah nggak ada karena apa? Kita ini pernah menjadi orang yang diresahkan oleh masyarakat. Jadi meresahkan masyarakat dibalik sorry. Kita ini pernah menjadi orang yang dipinggang ewa ke Batur. Jadi udah nggak ada perasaan untuk wah orang itu ngomongin aku ya. Iya. Udah nggak ada perasaan kayak gitu Kang. Tuli lah sudah lah ya. Ya jadi buturan tuli. Jadi lagu Romai Rama lah. Yang penting satu, tidak mengganggu piring makan saya. Oke. Kedua, tidak mengganggu keluarga saya. Itu. Selain dari itu, anggap aja bakso bahe, kita beli bakso bahe terang lah. Oke. Itu Kang. Iya. Kali Kang Pipit mah guru dari segala pengalaman hidup di jalan, sama beliau itu secara tidak langsung mengajarkan tentang ya real, orang sakia ayana. Tentang EYD ya. Di syuting memang logatnya seperti itu ya seperti itu yang justru itu yang jadi nilai jual. Iya benar. Justru kalau almarhum serius, itu nggak beda ya. Nggak kan? Jadi seperti yang saya bilang, seorang sutradara itu memang sudah membuat satu orang karakter itu tidak cukup 1 tahun 2 tahun. Jadi memang karakternya Kang Murad nggak pernah senyum. Aslinya seperti itu. Cuman baik memang. Jadi kebanyakan itu ada yang dari boxer, ada yang real, debt collector asli kan. Ada yang benar-benar preman, ada yang benar-benar ngariweuhkeun. Jadi ada yang benar di daerahnya tuh seperti saya lah. Contohnya, saya tuh di daerah aja udah nggak mau menerima saya dulu kan. Saya jalan ke toko buku aja tutup semua kan. Serius. Tapi alhamdulillah sekarang mah masih tutup. Enggak. Jadi sekarang mah dulu mah kan tutup nih. Kalau sekarang mah dipanggil. Karena panggilan saya di Palasari atau di daerah itu Iyang ya. Iyang. Ya ngopi dulu. Sekarang mah kan ada ngopi, ada bincang-bincang. Saya bisa review-review tempat saya. Betul. Bisa review-review toko buku di sana yang sekarang sudah hampir punah karena banyak online ya. Jadi buat kalian juga sekedar promosi ini mah, datang ke toko buku Palasari, pusat bursa buku Palasari itu terbesar se-Asia Tenggara. Baik. Ini saya mau tanya yang agak dalam ya. Siap. Apa yang memutuskan untuk benar-benar berubah? Gini dorongan keluarga kah atau dari diri khususnya? Jadi setelah artinya nggak mau lagi balik. Ya betul. Siapa sih yang mau seperti itu Kang ya? Udah segera dilakuin, udah tahu. Jadi bahwa kayak gini, kalau saya nyo'o mie, kan udah tahu mie itu sak murag. Jadi pun dico'o deui, itu pasti murag deui. Lawan terberatnya ya ada sebenarnya bukan orang lain yang salah, bukan. Diri sendiri. Iya, jadi ketika kita punya perasaan dinas status ya misalkan, kayak status ada yang nyindir, itu pasti ada perasaan, iya orang lainnya, ini ke saya bukan. Sebenarnya mah dia yang punya status itu lain, kan? Cuman hanya kusabab hati jelemahnya tuh bisa aya nu neuleuman. Jadi sebenarnya penyakitnya ada di hati kan. Penyakit hati kan itu udah lagu juga ada. Betul. Tembo hati itu itu real. Jadi saya itu udah tidak ada rasa sirik, pidik, iri, dengki udah. Karena saya udah merasakan kumanya, walaupun saya masih muda Kang ya, tapi insya Allah pengalaman saya sudah sepadan lah sama titik terendah jelema gitu, titik terendah manusia. Akang-akang di sini mah kan belum mempunyai gelar residivisnya, karena hidup itu berusaha untuk benar-benar. Tapi CCTV itu mah ada, kalau nggak salah dulu guru ngaji saya sedekat-dekatnya urat leher sama leher lebih dekat saya katanya. Betul. Jadi rek di belah mana iya kan bingung. Bingung. Berarti
ketahuan terus lah ya. Nah, ada satu lagi ya, hal yang paling penting. Kita pasti pernah merasakan kalau misalkan kita lagi ngelamun, itu suka sendiri gitu kan, merasa bahagia. Itu cirinya berarti raga kita tuh sama ruh tuh udah nyatu, berarti sayang sama kita kan. Tinggal kitanya gitu. Saya juga tidak menilai diri saya baik, karena kalau diri saya baik, saya pakai baju yang bagus dan rambut yang disisir. Karena sekarang hidupnya harus menyuguhkan yang real, yang nyata ya. Jadi saya suguhkan seperti ini aja. Tuh, saya masih bisa homer, minum, masih di konten-konten saya ada yang minum, ada, nggak munafik. Saya masih karena itu melawan narkotik, jujur, melawan vaksin. Kenapa? Itu vaksin saya. Jadi harus punya apa? Kalau misalkan saya percaya bahwa kerupuk black atau ranginang ini jadi vaksin buat COVID, ya gimana saya? Gitu Kang. Kang, kasih pesan fenomenal nih buat para pemirsa yang di Indonesia. Fenomenal kan? Fenomenal. Ya membuat mereka, saya juga harus bisa sukses gitu. Harus bisa berubah. Jangan sukses, jangan. Gimana? Jadi jangan jadi berusaha untuk benar, minimal jangan salah lah. Jadi gini, ada satu momen 1 tahun ke belakang, ibu sama almarhum bapak saya itu kan sewa ruko. Sewa ruko di Pasar Palasari itu dari tahun, udah lama. Setiap mau bayar tahunan itu pasti ada keluhan. Kumahanya iya bayar kontrakan. Nah, di situ saya bikin ruko dari hasil semua kerja kayak gini lah, entertain kayak gini kan, ada uang rokok, uang sabun. Saya kumpulin sampai udah mau jadi, pokoknya mah udah jadi, pakai rangka baja, pakai segalanya. Karena daripada ibu dan bapak saya terus-terusan ngeluh, apa salahnya sih? Karena kan dulu memang saya udah dianggap anak durhaka. Kenapa? Ibu saya itu hanya jualan lotek, yang bisa dihitung ya. Kalau ada customer yang makan lotek, itu uangnya saya ambil dipakai beli arak, pakai beli obat-obatan. Nah, di 1 tahun kemarin, saya bikin satu ruko 2 tingkat, pas di depan warung ibu saya. Tapi ibu dan bapak saya jangan sampai tahu bahwa itu saya bikin untuk mereka. Saya pengen kesannya kayak jadi saya ke bawah zaman. Zaman anu memang sebelahnya. Zaman yang memang sebelah lah. Saya ke bawah alur keduniawian gitu kan. Sagalana kudu jadi surprise. Udah ada 60%, ada seninya. Saha sih gandeng wae kata bapak kan itu udah bisa kan. Pasti gandeng kan kuriak mana teh. Jadi pura-pura sinetron. Saha sih? Urang kilo we caing teh lah. Ulah mereka jadi artis cenah mah. Ulah ge bisi kaasup kan TV di media cenah maneh nenggelan itu. Bae paduli caing teh lah. Padahal kan cuman padahal itu buat mereka. Nah, 90% tahun baru yang harusnya gunting pita, bapak meninggal. Pukulan terberat bagi saya ya. Ini tuh jadi itu udah saya sudah saya rencanakan tuh. Minimal karena memang seorang anak mah nggak pernah bisa balas jasa orang tua mah nggak akan pernah bisa. Mau kita setua apapun dan setinggi jabatan apapun, kita tetap seorang murid kan, seorang anak. Jadi kalau misalkan orang tua kalian masih ada, saya cuma titip dari diri saya pribadi buat kalian, jaga mereka baik-baik. Itu kunci langit kalian. Itu kunci langit. Jangan sampai menyesal seperti ini. Kenapa saya menyesal? Karena dulu saya merasakan ibu dan ayah saya, ketika saya tidak berubah, mencoba untuk merubah dan ingin membahagiakan orang tua saya diambil. Kang Willy, gitu ya. Terima kasih banyak. Siap. Dan buat teman-teman, ini kita hari ini kita udah ketemu dengan Kang Willy, kita udah ngobrol banyak. Kami juga ucapkan terima kasih. Sama-sama Kang Pojang atas waktunya. Siap. Iya. Jangan kapok. Iya. Karena beliau datang dari jam 7 pagi. Orang datang dari jam 5:30. Tapi tidak naon lagi mau baturan. Iya. Jadi ya kalau keluarga itu ya bisa menerima
kekurangannya. Baik, Insya Allah. Ya. Insya Allah manjang. Siap. Amin. Amin. Terima kasih. Ya baik teman-teman sekalian, pemirsa, kita sampai sekarang kita udah banyak ngobrol dari Kang Willy, dan tentu kita akan ketemu lagi di program Ngimpi berikutnya, dan bisa jadi ketemu dengan Kang Willy pada saat beliau renovasi plafonnya. Asik guys, jangan lupa Kasindo Plafon, rajanya PVC. Rolling action!